Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Ya, kembali lagi bersama kami Aksi Media ngaji seputar Ramadan. Ini di malam keberapa? Malam ke-6 ya? Di malam ke-6 ini kita masih membahas tentang kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Nanti akan dijelaskan oleh guru kita, dan nanti ini banyak sahabat-sahabat kita nanti yang datang dari jauh untuk hadir langsung. Karena nonton di YouTube nggak ada kuota, jadi langsung ngaji hadir di sini. Nanti silakan boleh bertanya masing-masing. Ya mungkin itu aja. Selebihnya akan dijelaskan oleh Ustadz tentang kesunahan-kesunahan di bulan Ramadan. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Para teman-teman sekalian, ada beberapa personil baru kita, ada tamu undangan kita. Ini Mas Yanto ya. Yanto. TNI ya Mas ya. Ya, alhamdulillah dia bisa hadir, datang jauh-jauh dari negeri seberang ya Mas ya. Iya, ke sebelah maksudnya. Yang ke sembilan. Ya, alhamdulillah bisa hadir, dan ada Bapak Kilen juga, tamu baru kita yang baru hadir. Nanti yang mau ditanyakan kalau ini karyawan tetap kita. Karyawan tetap. Bapak Jueng. Pak Jueng sebagai perwakilan dari ojol ya. Dan dari teman-teman yang masih kecil yang silakan mau tanyakan. Jadi pada hari ke berapa ini kita? Ke-6 ya. Banyak tamu yang hadir pada hari ke-6 ini. Langsung aja kita lanjutkan materi kita yang selanjutnya. Ta'jilul fitri adalah menyegerakan berbuka. Jadi kesunahan yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah dia menyegerakan berbukanya, intahak kokol huruf. Tapi kalau memang udah yakin bahwa itu udah maghrib, jangan baru Allahu Akbar, oh ini masuk, ternyata adzan iklan, gimana yang salah tadi? Iklan Marjan. Ketika salah berarti batal puasanya. Ya. Ketawa itu amat sih. Iya, harus wajib kalau ini udah ketika udah sini nanti udah had zahir. Udah had batin. Udah sampai tenggorokan dalam, itu berarti udah batal, tapi akan kita bahas dalam part berikutnya. Apa aja yang membatalkan? Tapi bisa jadi nggak batal, bisa jadi nggak batal. Wah, kalau udah masuk ke dalam Keluar sama lak-lakan. Nah, itu nanti kita akan bahas itu dalam masalah yang membatalkan. Kesunahan bagi orang yang berpuasa, ta'jilul fitri, terus takhirus suhur, kayak gitu. Nah, sekarang adalah kita termasuk kesunahan tarkul hujri minal kalam, meninggalkan segala macam ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang nggak baik. Jadi disunahkan itu ketika di bulan puasa kita tinggalin gitu. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang nggak baik dalam ketika di bulan puasa. Jadi tadi no toxic gitu ya, tidak ada kalimat-kalimat yang nggak kasar kayak gitu. Jadi dalam bulan puasa itu harus kita jaga ucapan kita, walaupun perasaan kita tuh pengen banget tadi tuh berkata kasar, melihat orang pengennya berkata kasar kayak gitu, itu harus kita tahan. Dan kalau misalnya kita di rumah aja kita tidur, itu nggak dapat kesunahan meninggalkan berkata kasar. Kesunahan tersebut mendapatkan pahala. Jadi begini, pahala itu, meninggalkan itu mendapatkan pahala ketika kita dihadapkan dengan larangan tersebut. Contoh, misalnya ada minuman khamar atau ada bir di depan tersebut. Nah, ketika dihadapkan dengan bir tersebut, kalau ada orang yang bilang, minum nih, aku nggak doyan, nggak dapat pahala. Tapi kalau dia meninggalkannya, nih minum, saya nggak mau minum karena hukumnya haram, dilarang, baru meninggalkannya karena ada keharaman, dia menjunjung tinggi perintah Allah, baru mendapatkan pahala. Kalau kita di rumah lagi santai kayak gini, ada yang minum-minum, dapat pahala ninggalin minum khamar nggak? Nggak ada. Karena kita tidak dihadapkan dengan hal tersebut langsung. Jadi
perbuatan meninggalkan sesuatu itu mendapatkan pahala ketika kita dihadapkan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi ketika kita kumpul kayak gini, kayaknya pengen banget nih hina dia nih, misalnya gitu kan. Kayaknya pengen banget mukanya pengen banget dihina nih, misalnya gitu kan. Nah, itu kita tahan jangan sampai, atau ngomong-ngomong kata-kata kasar kayak gitu walaupun bercanda. Misalnya kalimat-kalimatnya, lu tit, bisa gitu kan? Iya, kayak gitu. Kemana kan belum masuk kali ini. Udah ngantuk ya, awalnya kita soalnya syutingnya beberapa episode ini ya. Jadi udah lelah. Ngejar gitu, tayang. Ngejar tayang, tapi saya tetap semangat kayak gitu untuk berdakwah udah semuanya. Nah, itu harus kita tinggalkan kalimat-kalimat yang tidak baik, kita tinggalin. Jadi mendingan apa? Di bulan Ramadan kita isi dengan berzikir, apalagi kita isi juga dengan membaca Al-Qur'an, tuh kesunahan-kesunahannya. Nah, termasuk juga nanti kita menahan diri kita daripada macam-macam syahwat kita, syahwat daripada pengen buru-buru, pengen makan makanan kayak gitu tuh. Karena tadi bacaan saya hilang di sini ya. Iya. Jadi kita jaga diri kita, jangan sampai kita pas lagi puasa itu pengennya makan yang enak segala macam dibeli, tapi ketika akhirnya nggak dimakan itu malah nggak boleh. Kita tahan tuh segala macam yang seperti itu. Nah, kemudian terus juga disunahkan kita meninggalkan memakai wangi-wangian di bulan puasa. Kita jangan pakai tuh wangi-wangian, sunahnya tinggalin. Berarti hal yang sunah kalau kita tinggalkan itu adalah termasuk mendapat pahala. Kalau dikerjain berarti makruh hukumnya. Termasuk nyium minyak wangi itu jangan kita pakai kayak gitu, jangan cium. Jadi kalau mau pakai minyak wangi itu sebelum sebelum subuh. Termasuk sunnahnya itu adalah kita ghuslu janabatin qoblal fajri. Kita mandi junub itu adalah sebelum subuh. Supaya apa? Supaya tidak sampai masuk segala macam air, supaya tidak masuk air ke dalam kuping kita atau bubur kita atau ke hidung kita. Kayak gitu. Jadi itu sunnahnya tuh. Tapi kalau yang wajib atau mandi wajib atau mandi sunnah itu ketika ada yang masuk, kalau nggak sengaja ya, kalau nggak sengaja tidak batal. Tapi kalau misalnya kayak mandi mandi pagi, mandi sore, kita jubur asal-asalan, kemudian ada yang masuk, itu bisa batal. Makanya mandinya hati-hati. Itu mandinya kudu hati-hati, pelan-pelan. Kayak gitu. Ustaz, bagaimana kalau lagi puasa main hujan-hujanan kayak gitu. Nah, main hujan-hujanan nggak apa-apa, yang penting bisa nggak kita jaga jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga kita. Kalau ada yang masuk batal. Itu nih buat adik-adik nih kalau main hujan-hujanan nih. Gimana kayak gitu. Atau tadi naik motor. Tadi di sini kan hujan-hujanan naik motor. Bisa masuk ke hidung. Tutup kacanya. Kalau misalnya tutup kacanya nggak kelihatan, nah kita pakai masker supaya jangan sampai ada sesuatu yang masuk. Atau kalau masker masuk bekap mulut kita ya mati kan. Kayak gitu. Ya takutnya bukan air. Toksik. Sensor. Kalau biar untuk menjaga-jaga pakai helmnya terbalik ya, tutup. Jadi biar supaya nggak masuk air. Air nggak masuk, rumah sakit masuk. Karena tiang gue ditabrak nggak ngelihat ya. Kesunahan di bulan Ramadan. Nah, bagi kita tuh termasuk kita berzikir, kita Ustaz tidur pun sebenarnya beribadah. Yang penting tidurnya itu tujuan kita tidur adalah untuk meninggalkan larangan-larangan. Ya, daripada saya tidur ngobrol keluar ngomongin orang, mendingan tidur dah. Tapi tidurnya sebagaimana dalam episode sebelumnya ya. Iya, tidurnya yang kira-kira hanya beberapa jam aja. Bahkan tidur yang sunnah itu adalah sebelum zuhur, dari jam 9 misalnya sampai sebelum zuhur. Jangan dari pagi sampai sahur lagi, gimana gitu ya? Iya, kalau itu mati, jangan mati kayak gitu. Iya. Kayak gitu tuh. Jadi paling tidak jangan sampai ditinggalkan waktu-waktu sholat kita. Seperti itu adalah kesunahan-kesunahan. Kalau mau kita bahas lagi banyak sebenarnya kesunahan-kesunahannya. Tapi mungkin segitu dulu kita kasih kesempatan untuk yang bertanya supaya durasi kita tuh nggak terlalu lama. Silakan. Mau tanya dulu. Saya kasih kesempatan dulu. Sabar. Sabar. Nafsu banget.
Ayo kepada teman-teman silakan bertanya silakan. baru. Baru. Nanya kan? Dulu. Pegangin. Kepada sahabat-sahabat yang ada di sini dari saudara Lupin dulu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Kalau saya nanyanya beda nih guru nih, ya nanyanya beda nih. Cuman ngatain salah satu kaum